Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, bersyukur atas keberagaman. Nah, di sini Ibu punya bacaan tentang nasi rawon yang kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, siapa yang tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, untuk gagasan pokok adalah ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan untuk gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk gagasan pokok. Nah, pada paragraf pertama sekarang kita akan membahasnya. Rawon adalah masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam sebagai campuran bumbu khas yang mengandung kluwek. Rawon, meskipun dikenal sebagai makanan khas Jawa Timur, dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur, daerah Surakarta. Nah, pada paragraf pertama ini, untuk gagasan pokoknya adalah rawon adalah masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam sebagai campuran bumbu khas yang mengandung kluwek. Untuk gagasan pendukungnya adalah rawon, meskipun dikenal sebagai makanan khas Jawa Timur, dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur, daerah Surakarta. Nah, sekarang paragraf kedua. Rawon pada umumnya terdiri dari daging dan kuah hitam. Daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil, utamanya adalah bagian sandung lamur. Bumbu supnya sangat khas Indonesia, yaitu campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kemiri, serai, kunir, cabai, kluwek, garam, serta minyak nabati. Untuk gagasan pokoknya adalah rawon pada umumnya terdiri dari daging dan kuah hitam. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil, utamanya adalah bagian sandung lamur. Nah, sekarang kita akan membahas untuk paragraf yang ketiga. Rawon disajikan bersama nasi, dilengkapi dengan tauge, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi, goreng, dan sambal. Saat ini rawon disajikan sesuai dengan selera. Bagi penyuka pedas, rawon juga bisa disajikan dengan rasa pedas. Tidak heran jika kini banyak tempat makanan yang menawarkan rawon setan yang memiliki cita rasa yang pedas. Nah, untuk gagasan pokok pada paragraf 3 ini adalah rawon disajikan bersama nasi, dilengkapi dengan tauge, telur asin, dan bawang, kerupuk udang, daging sapi, goreng, dan sambal. Nah, untuk gagasan pendukungnya adalah saat ini rawon disajikan sesuai dengan selera. Nah, anak-anak tahu kan penjual makanan-makanan yang ada di luaran biasanya menggunakan alat yang bisa menarik perhatian para pembeli. Nah, bunyi seperti itu yang biasanya bisa menarik para pembeli. Nah, anak-anak tahu apa tidak, bunyi itu bisa dipantulkan dan juga menyerap. Nah, maksudnya di sini adalah bunyi bisa dipantulkan apabila mengenai pada benda-benda yang keras seperti batu, besi, seng, dan kaca. Sedangkan bunyi bisa diserap dengan benda-benda yang lunak seperti busa, kapas, spon, wol, kain, dan karpet. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang melakukan percobaan mendengarkan arloji menggunakan tabung dan bunyinya jelas terdengar karena tidak ada penghalang sampai ke telinga. Sedangkan untuk gambar kedua ini, di mana seorang anak melakukan pengujian tentang pemantulan bunyi. Dia menggunakan piring kaca sebagai permukaannya. Jadi arloji yang dia dengarkan dari tabung satunya bisa terdengar ke tabung yang dia dengar. Untuk gambar ketiga, di sini percobaan tentang penyerapan bunyi yang dimana anak ini menggunakan busa sebagai permukaannya, yang dimana arloji pada tabung satu tidak bisa terdengar pada tabung kedua karena terserap oleh busa. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya untuk materi hari ini. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak bisa mengerjakan
soal-soal di bawah ini bersama orang tua di rumah. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.